Terus mataku ke Iza atau ke sana? Kalau Iza ngomong nggak apa-apa. Oh, iya, oke. Ntar bajuku longgar, ntar. Halo Charismatic People, selamat datang di K-Podcast, Karisma Podcast dengan saya Lutfi Hasnaiza Rahima dan narasumber kita, Kak Andi Alifsyah, Eskom. Pagi Kak Alif, gimana Pagi. nih Kak kabarnya pada pagi hari ini? Pagi, alhamdulillah masih sehat saat ini. Dengar-dengar udah lulus ya Kak? Iya, alhamdulillah. Sekitar aku sudah 2 minggu kayak sudah pegang gelar Eskom ya. Alhamdulillah. Dari Filkom UB, alhamdulillah gitu. Kalau boleh tahu, Kak Alif ini asalnya dari mana? Terus prodi apa yang diambil selama kuliah di Filkom ini Kak? Aku asalnya daerah ya, asal daerah itu aku dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan prodi aku selama kuliah ya S1 kemarin aku ngambil sistem informasi di Departemen Sistem Informasi gitu. Selama berada di Filkom ini ada nggak sih Kak prestasi yang paling besar dan juga prestasi yang paling memorable? Yang paling memorable ya, ada sih beberapa. Yang paling memorable tentunya salah satunya yang bisa banyak jalan-jalannya gitu. Kemarin tahun 2022 atau 2021 sempat ikutan Auto Student Research Award. Kemarin mewakili UB itu di ITB di Bandung, dan itu alhamdulillah dapat gold medal sekaligus sebagai peraih nilai tertinggi saat itu, skor tertinggi. Dan beberapa waktu yang lalu ya sempat juga sama beberapa teman-teman di Karisma, ada Mas Fikri Haikal sama Mas Reza, kita sempat ikut di salah satu kompetisi Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa Nasional Prisma yang diadakan di Universitas Mataram di Lombok saat itu. Dan pada kesempatan itu kita alhamdulillah dapat predikat juara 2 tingkat nasional seperti itu. Boleh diceritakan sedikit Kak mungkin pengalamannya yang di Mataram? Yang di Mataram ya. Iya. Mulai dari mana nih? Bebas. Dari mana? Oke. Kalau mulai dari mana ya mungkin aku izin mulai dari aku diajak ikut lombanya gitu. Jujur aku nggak tahu lomba ini sebelumnya, itu nanti tiba-tiba direkrut oleh Mas Fikri Haikal sama Mas Reza saat itu untuk join, karena kebetulan aku masih mahasiswa saat itu gitu. Jadi kita ikut, dan ternyata setelah kita telah dari guidebooknya, kita telah dari petunjuk-petunjuk lombanya dan sebagainya, kita merasa bahwa ada satu produk yang pernah kita kembangin gitu, yang pernah dikembangin waktu aku di lab saat itu, yaitu chatbot sebagaimana yang terlampir di sini itu sangat align dengan tema dan subtema dari lomba itu. Nah makanya oke, produknya sudah ada, sekarang dalam beberapa waktu ini sebelum penutupan pendaftaran kita akan buatkan KTI-nya gitu. Kita akan buatkan KTI-nya, terus kita lakukan pengujian gitu sesuai metodologi dalam pengalaman antar muka pengguna gitu. Itu kita aplikasikan, kita rangkum, terus kita masukkan karya tulis, dan itu yang kita kirimkan sebagai karya kita ke lomba Prisma ini. Alhamdulillah saat itu tembus ke tingkat finalis. Dan alhasil kita berangkat ke Lombok kemarin itu bareng 2 atau 3 ya tim dari UB juga. Kita berangkat ke sana, kita presentasiin karya kita demokan, dan juga sempat banyak dapat feedback positif dari teman-teman di sana, dari juri-juri dan dosen di sana juga. Dan ya akhir kata kita dapat juara 2 untuk tingkat nasional pada perlombaan itu gitu. Untuk proyeknya sendiri itu chatbot yang terlampir di depan ini ya Kak? Iya benar, yang sedang didemokan saat ini. Boleh diceritakan dikit tentang chatbot ini nggak Kak? Jadi saat ini ya keadaan di Filkom UB itu kita punya yang namanya Halo Filkom. Tuh, Halo Filkom itu adalah sebuah platform di mana teman-teman mahasiswa ketika ingin bertanya suatu hal gitu ya terkait dengan layanan Filkom itu, mereka dapat bertanya ke platform ini gitu. Jadi sistemnya itu mahasiswa bertanya, nanti akan dicatat oleh sistem, dan nanti akan menunggu dari staf untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, cuman masalahnya adalah ketika implementasi ini ternyata kita menemukan bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berulang gitu. Seperti bagaimana cara bayar UKT, atau bagaimana cara melakukan pengangsuran UKT, bagaimana cara meminta bantuan UKT, dan seterusnya. Nah, itu kan yang pertanyaan sebenarnya kita nggak perlu tunggu waktu lama gitu ya dari staf untuk menjawab, dan juga kita dalam singkat kata bisa kita bilang kalau kita agak sedikit merepotkan staf Filkom untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berulang itu.
Makanya untuk efisiensi sumber daya manusia Filkom dan juga untuk efisiensi waktu teman-teman ketika bertanya, kita akan mengembangkan sebuah chatbot. Tuh. Di mana chatbot ini akan berperan menggantikan staf Filkom itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi hanya terbatas pada pertanyaan-pertanyaan yang berulang. Salah satunya seperti tadi, pertanyaan terkait bantuan UKT dan sebagainya. Nah, dengan begini teman-teman itu tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menjawab pertanyaannya, untuk menerima jawabannya, dan juga staf Filkom nggak perlu mengalokasikan resource untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Jadi ya lebih efisien dari dua sisi gitu ya. Efisien dari sisi mahasiswa, efisien juga dari sisi Filkom. Seperti itu yang kita kembangin. Kalau selama Kak Alif mengikuti perlombaan nih Kak, aku sedikit penasaran nih. Ada nggak sih Kak rintangan atau hambatan yang dihadapi mungkin dari sisi mekanisme lombanya atau dari timnya? Oke, kalau kita sendiri mungkin kalau dari substansi lombanya ya, salah satunya produk gitu. Jadi mungkin bisa kalau sambil cerita ya. Kemarin produk yang kita kembangin ini sudah jadi, tapi kita masih deploy ke server lokal istilahnya. Jadi cuma bisa diakses di komputer aku sama komputer yang sudah terkoneksi internet dengan komputerku gitu. Nah, padahal kan kita pengen kita aplikasikan produk ini, kita tampilkan produk ini bisa diakses secara daring gitu lewat internet. Nah, itu kemarin kita sempat ada kendala, gimana sih caranya biar bisa aplikasi ini online gitu. Nah, jadi ada kita tambahan beberapa waktu gitu untuk ngeriset, mencari dana juga ya salah satunya untuk deploy aplikasi ini ke server internet gitu. Jadi biar bisa diakses internet. Alhamdulillah saat itu bisa solve, udah selesai. Dan ya ini juga berkaitan dengan kendala selanjutnya. Kendala selanjutnya adalah terkait dana. Itu dana ya banyak sih sebenarnya dana, komponen dana itu baik dana terkait pengembangan produk, dana kalau apalagi lomba offline ya, kita perlu beberapa dana tentunya, dana perjalanan, dana biaya tiket, akomodasi di sana dan sebagainya. Itu juga hal-hal yang menurut saya bisa menjadi salah satu tantangan gitu ketika kita mengikuti beberapa kegiatan. Kalau terkait tim dan sebagainya, saya rasa sebenarnya jujur ya, karena memang tim saya itu kebanyakan dari anak-anak karisma gitu ya, dan bisa kita tahu anak karisma ya secara etos kerja itu sudah nggak usah diragukan gitu. Seperti itu. Jadi ya kalau ngomongin masalah tim sebenarnya nggak usah terlalu dalam ya kalau dari aku pribadi. Memang secara pengalaman juga aku nggak terlalu banyak masalah sama terkait tim-tim gitu sejauh ini gitu. Oh iya Kak, sekarang kan masanya udah transisi nih, kita lomba juga mulai offline lagi, termasuk yang di Mataram itu tadi ya Kak? Iya benar. Nah kalau dari Filkom sendiri tuh ada nggak sih Kak dukungan-dukungan atau bantuan yang diberikan? Kalau terkait lomba ya salah satu yang paling kerasa mungkin bantuan terkait dana gitu. Tetapi ya teman-teman ketika ingin mendapatkan bantuan terkait ini atau fasilitas terkait ini ya teman-teman juga harus mengikuti alur yang sudah ada di Filkom, mulai dari pengajuan proposal, penentuan dosen pembimbing dan seterusnya gitu, konsultasi dengan kemahasiswaan dan seterusnya. Nah seperti itu sebenarnya kalau dari Filkom ya yang paling kerasa terkait ini adalah bantuan dana ya, karena memang itu yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa ketika kita mengikuti lomba di perlombaan offline. Dan juga mungkin ada bantuan tambahan ya berupa bantuan dari dosen pembimbing salah satunya, atau rekomendasi dosen pembimbing, atau bimbingan gitu, konseling juga dengan dosen pembimbing. Nah itu juga sangat membantu banget kemarin ketika kita mengikuti beberapa kegiatan offline atau perlombaan offline gitu. Menurut Kak Alif nih, seberapa penting sih dukungan keluarga dan juga teman dalam pencapaian Kak Alif selama ini? Oke, dukungan keluarga dan teman itu bisa dibilang cukup penting ya kalau bagi aku pribadi, karena itu namanya support system ya kalau bahasa anak sekarang gitu. Support systemnya anak sekarang ya seperti itu. Teman dan keluarga itu ya bisa membantu kita, walaupun memang nggak bisa membantu secara substansi penelitian gitu ya, karena kan nggak semua teman atau nggak semua keluarga kita bisa ngoding gitu, salah satunya bisa dibilang seperti itu. Tapi ya mereka punya kapasitas untuk membantu kita secara moral gitu, setidaknya mensemangati kita, menemani kita gitu, atau setidaknya kita ada tempat untuk cerita-cerita progres atau memamerkan hasil yang sudah kita lakukan gitu, memamerkan pencapaian kita atau berkeluh kesah, sambat gitu. Nah keluarga, teman dan seterusnya itu adalah tempat yang paling bagus untuk itu, dan itu peran yang menurut saya cukup penting dalam beberapa karir saya sebelumnya seperti itu. Oke, setelah aku baca CV-nya Kak Alif nih, kan Kak Alif sempat menjadi ketua umum Karisma ya Kak? Iya sepertinya. Menurut Kak Alif nih, gimana
apa sih pentingnya jejaring dan juga network dalam dunia pendidikan selama Kak Alif kuliah di Filkom dan juga untuk prestasi Kak Alif selama ini? Oke, kalau ngomongin networking ya teman-teman mungkin udah pernah dengar istilah referensi dan orang dalam. Nah, itu salah satu yang sangat mendukung kita dalam berbagai karir gitu, baik karir di perkuliahan